Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja atas mereka itu, anzartahum, sampean Nabi Muhammad menakut-nakuti kepada mereka, amlan tunzirhum, atau tidak menakut-nakuti, la yu'minun, mereka tidak akan percaya, tidak akan beriman. Khatamallahu, sudah ditetapkan, khatamallahu, Allah sudah menetapkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka orang-orang kafir itu, wa ala sam'ihim, dan atas pendengarannya. Khatamallahu, Allah sudah menutup, Allah sudah menutup atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gisawatun, terdapat tutup-tutup, terdapat tutup, walahum, dan bagi mereka orang-orang kafir itu azabun azim, siksa yang sangat pedih. Kanjeng Nabi ketika merasakan perbuatan orang-orang yang kafir itu sangat prihatin, sampai gerentes banget mereka kepikiran. Apa bahasa Indonesia? Gerentes banget. Nabi itu gerentes banget itu dari terona memasukkan Islam orang kafir itu di semua keadaannya Rasulullah, dalam duduknya, dalam berdirinya, dalam semua posisinya itu kepikiran. Makanya itu namanya gerentes banget, sangat kepikiran. Akhirnya dengan situasi baginda Nabi yang seperti itu turunlah ayat innal ladzina kafaru ila akhirih, yang artinya maksudnya orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang kafir itu mau diapakan saja sama saja, dinasehati atau tidak dinasehati tak pengaruh, tetap pada kekafirannya. Kenapa kok begitu? Hatinya sudah dipatri, dimatikan, kupingnya juga dibuntu, penglihatannya juga ditutup, sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, itu tidak bisa. Sepintas seperti itu para hadirin. Sekarang kita dalami pakai pendekatan tafsir-tafsir yang lain. Para hadir, sebenarnya saya ingin mengulang dari ayat awal, tapi ini tidak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan tak review, tak ulang. Saya lanjutkan dulu. Jadi di tafsir Jalalain para hadir, yang dikatakan innal ladzina kafaru ini dicontohkan ke Abi Jahlin wa Abi Lahab wa nahbihima. Jadi ini kita tuh dulu kadang berpikir, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, apakah ini berlaku kepada orang-orang kafir sekarang? Gitu. Ya mungkin, tapi kita kan tidak tahu. Gitu. Ini orang kafir yang ada masuk yang sudah khotamallah apa yang tidak khotamallah, gitu. Tapi asbabun nuzul ayat ini itu khususkan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab
dan orang-orang yang sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab pada waktu Nabi menyebarkan agamanya di Mekah. Itu. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Seperti tadi di Al-Ibris itu dikatakan baginda Nabi itu sangat ingin penduduk Mekah itu semuanya beriman karena rasa kasihannya beliau. Rasulullah itu syafaatnya luar biasa. Salah satu bukti kecintaan kita kepada orang-orang terdekat itu adalah kita menginginkan saudara-saudara kita itu selamat dari siksa api neraka. Caranya menyelamatkan itu dengan mengajak untuk beriman, menjaga iman. Itu caranya seperti itu. Maka baginda Nabi itu sangat kepikiran sekali. Ini kan ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab itu para hadir itu masih paman. Jadi Abu Lahab itu paman dari baginda Nabi, termasuk tokoh-tokoh dari orang Quraisy. Namanya sendiri itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi kalau jenengan biasa baca tarik itu biasanya dijelaskan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus gitu. Itu nasabnya itu luar biasa berarti. Dari orang-orang mulia. Menjandeng Indonesia itu darah biru. Menaptin serang ajunan kan darah merah. Tapi merah melolo, cek merah putih. Jadi Abdul Uzza ini sama dengan baginda Nabi dari segi nasab. Beliau itu paman. Ya, jadi nasab itu bukan hal utama para hadir. Yang paling utama itu adalah hidayah. Jadi yang nomor 2 itu Amr bin Hisam yang dikenal dengan Abu Jahal. Dalam ayat ini kaitannya asbabun nuzulnya. Itu Rasulullah sangat berharap. Awalnya sangat berharap mereka itu menjadi orang yang beriman. Maka turunlah ayat ini memberikan informasi. Allah memberikan informasi kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Supaya apa? Karena itu pengetahuannya Allah. Allah sudah tahu bahwa orang-orang ini tidak mungkin beriman dari awalnya sampai akhirnya. Sehingga dengan pemberitahuan Allah kepada baginda Nabi melalui ayat ini, Rasulullah sudah tidak lagi berharap tentang mereka menjadi orang beriman. Itu. Jadi tidak pernah mendoakan, tidak pernah bersikap lemah lembut. Kalau di tafsir Sawi itu dijelaskan begitu. Karena sudah khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini sekaligus saya mau menyampaikan ke jenengan. Rasulullah itu para hadir itu basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ayatnya cuma innal ladzina, lafalnya global, innal ladzina kafaru ila akhirih. Tapi dalam prakteknya memungkinkan seperti yang sering diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada para aulia. Kita sering mendengarkan qaulal qail, ya, Jabrul Guru itu mengatakan ulama ummati, ya, ka anbiya Bani Israil. Ulamanya umat Islam ini derajatnya itu sama dengan nabi-nabinya Bani Israil. Gitu. Ada sebagian wali-wali itu sampean
jenengan suwan itu tanpa bercerita. Ini sering dikisahkan itu pertemuannya Mbah Dimyati dengan Habib Lutfi Pekalongan. Itu kita aja sudah tahu. Nah ini juga terkait dengan ayat ini. Jadi baginda Nabi itu sudah ngerti siapa orang yang bisa beriman dan siapa yang tidak bisa beriman. Makanya di tafsir Sawi itu orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu sudah tidak dimintakan hidayah. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih tahu. Tapi putra-putrinya itu dimintakan oleh Kanjeng Nabi. Nah itu. Maka di dalam sejarah tarikh Islam itu ada dikenal sahabat namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini para hadir mujahid. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Jadi itu pada perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud itu memusuhi Rasulullah luar biasa. Karena Abu Jahal, Abu Lahab itu termasuk pemuka orang Quraisy yang di Mekah itu bukan cuma status sosial, tapi kayanya luar biasa. Ikrimah sebagai putranya Abu Jahal itu memerangi Rasulullah. Kenapa? Karena mendukung kebencian orang tuanya kepada baginda Nabi. Diperangi Rasulullah. Ikrimah ikut itu. Menggunakan seluruh hartanya, menggunakan seluruh kemampuannya. Ikrimah ini terkenal sebagai seorang yang ahli dalam menunggang kuda. Nah, tak pada biabtin serang ajunan. Mana biabtin serang ajunan, penumpak jaran bisa ngeltok. Jaran saya berkah orangnya hilang. Dan inti ilmu hilang. Nah, Ikrimah ini para hadir pada waktu Fathu Mekkah. Jadi ketika Abu Jahal ini masih hidup, dia memerangi Rasulullah karena membantu ayahnya. Setelah perang Badar, dia memerangi Rasulullah tambah ganas. Kenapa? Karena dendam Abu Jahal itu mati pada perang Badar. Pada Fathu Mekkah itu ada perdamaian, tidak boleh orang Islam itu diserang. Ikrimah menyerang sehingga dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Ketika kalah, Ikrimah lari ke Yaman. Itu lari ke Yaman. Akhirnya istrinya, para hadir, istrinya Ikrimah ini menghadap kepada Rasulullah, namanya Ummu Hakim, menghadap kepada Rasulullah memintakan maaf Ikrimah. Sama Rasulullah dimaafkan. Akhirnya dijemput Ikrimah ke Yaman. Begitu dengar Rasulullah Ikrimah ini mau masuk Mekah, baginda Nabi ini dawuh kepada sahabat-sahabatnya, karena kan diajak menghadap. Katanya baginda Nabi ke sahabat-sahabatnya, Ikrimah akan menghadap saya dalam keadaan seorang mukmin. Maka kalian sahabat-sahabat jangan sampai menghina orang tuanya. Nah, ini ketinggian akhlak baginda Nabi. Jadi orangnya belum datang, Allah sudah ngasih tahu pada baginda Nabi bahwa Ikrimah ini menjadi seorang mukmin. Ketika menghadap Rasulullah dan menemui penghormatan yang luar biasa di hadapan sahabat-sahabatnya baginda Nabi, di hadapan Nabi, perlakuan yang tidak dihina. Padahal kan monoreng maisan, bocoreng ngepaan ruwet, ya anaknya toro agi kan gitu. Ini tidak, saudara. Akhirnya Ikrimah berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebanyak harta saya yang dibuat memerangi jenengan, yang memerangi engkau, sebanyak korban yang saya bunuh di peperangan dari kelompok orang mukmin, saya akan balas berkali lipat. Setelah itu para hadir, Ikrimah ini menjadi mujahid dan juga menjadi hafidz Al-Quran. Hartanya semuanya digunakan untuk membantu Rasulullah. Semua peperangan dia turun. Yang terakhir, Ikrimah ini wafat dalam perang Yarmuk
Dan itu sudah diberitahu sama sahabat yang lain, jangan berbuat bodoh. Tidak, saya tidak mau tidak mundur, karena saya sudah terlanjur banyak membunuh orang mukmin ketika saya masih kafir. Nah, itu Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi belum tentu para hadirin Al-Quran ini dihubungkan dengan tarikh, maka kita diberikan pelajaran jangan mengaitkan perilakunya anak dengan orang tua semata-mata karena faktor nasab. Kenapa ini perlu saya sampaikan ketika menjelaskan ayat ini? Karena dalam tradisi kita sering disampaikan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak tidak akan jauh dari karakter orang tuanya. Kita tidak menyalahkan stigma itu 100%, karena itu berdasarkan penelitian. Tapi para hadir, dari seluruh teori yang dilahirkan, dari penelitian yang dilakukan, itu ada kuasa Allah. Makanya tidak boleh kita berburuk sangka. Ketika kita melihat orang berbuat salah, maka guru-guru kita mengajari jangan benci orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Ikuti doa, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan untuk bertaubat dan menjadi orang yang baik. Itu ketika kita melihat anak-anak kita, maka dalam Al-Quran itu dikisahkan ada doanya Nabi Daud. Rabbi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Akhirnya apa? Nabi Daud dengan Allah dianugerahi putra bernama Nabi Sulaiman yang mempunyai ilmu luar biasa, kekuasaan luar biasa. Maka para hadir, ketika kita melihat kondisi kita, janganlah pernah berkecil hati, karena anugerah Allah itu ada di atas segalanya. Selama kita masih bisa punya hati yang suka berdoa, suka berzikir, maka rahmat Allah akan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ayat ini. Tapi insya Allah masih disambung pada malam Senin yang akan datang, karena ini sudah 7:30. Ini memang kadang ayat itu harus dihubungkan dengan tarikh, kadang ya murni lafalnya itu, karena kalau tidak begitu susah untuk dipahami. Saya sendiri para hadir ketika membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu, itu seakan-akan loh, berarti kan orang kafir itu memang Allah yang pastikan. Itu seakan-akan seperti itu. Ternyata tidak gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Ini ada kisah Abu Jahal sama Abu Lahab. Kekafirannya itu karena apa? Nanti di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini saya ulangi lagi supaya tidak salah paham. Jadi innal ladzina kafaru ila akhirih ini berkaitan dengan sejarah ketika baginda Nabi sangat berharap orang-orang kufar dari orang-orang Quraisy itu masuk Islam, beriman. Di antaranya kalau di tafsir Jalalain itu dicontohkan Abu Lahab dan Abu Jahal. Atas sikap baginda Nabi yang sangat ingin ini, gerentes banget katanya orang Jawa. Itu Allah memberikan informasi, mereka itu tidak mungkin beriman. Kenapa? Wis dindek, sudah ditutup pendengarannya, sudah ditutup matanya, hatinya juga ditutup, jadi tidak bisa gitu. Nah, kalau mau mintakan iman itu kepada anak cucunya. Akhirnya salah satunya itu ada ceritanya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu para hadir. Jadi kaitannya dengan kejadian itu, maka sekali lagi dari ayat yang kita sampaikan ini jangan salah paham tentang
kondisi siapa yang beriman, siapa yang kafir. Yang paling penting adalah kita mensyukuri bahwa kita ditakdirkan Allah memperoleh nikmat iman Islam. Itu yang pertama. Nomor dua, dari ayat ini, dari tafsir yang kita dapatkan, jangan gampang-gampang ngecap, nyetempel orang anak pas teh pada bibabaan gitu. Belum tentu bisa anaknya punya kualitas jauh di atas bapaknya, di atas orang tuanya. Kalau apa? Kalau memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tirakati, mempersering berdoa agar anak-anak kita dijadikan ahlul Quran, dijadikan minas sholihin sholihat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.